Hello, good morning class. Welcome back to English class today with me, Mr. Putu Ratama. So today we are going to learn about a new thing. I hope that you all have a spirit to learn this material today. Okay, for today we are going to learn about a new material. Last week we had learned about a narrative text, and then today we are going to learn about a recount text. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian sedikit mengenai apa itu recount text. Nah, untuk itu, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, yang pertama, nantinya siswa dengan menonton video pembelajaran ini, nanti siswa mampu memahami struktur sosial, fungsi teks, dan unsur kebahasaan recount text dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, nanti siswa dan juga lembar kerja, nanti siswa dapat menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan recount text dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan individu, nanti kalian mampu merumuskan draft tulisan yang akan dipandu dengan menggunakan TAD chart yang akan diberikan oleh guru dengan lengkap dan jelas. Lalu yang terakhir, ini menjadi penilaian terakhir kita, nanti siswa harus membuat sebuah recount text yang baik dan juga benar. Nah, untuk itu, apa yang dimaksud dengan recount text, and then what are the structures of recount text, what is the social function, then we need to discuss it more together. Now, the first one, I would like to explain you about what is recount text. Recount text is a text that telling the readers about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. Nah, jadi pada intinya di sini, recount text itu adalah sebuah teks yang memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar mengenai sebuah cerita, aktivitas, atau sebuah aksi. Nah, pada intinya di sini tujuan dari recount text itu adalah memberikan hiburan atau informasi kepada pendengar atau pembaca. Adapun beberapa, there are some language features that we can use when we want to make a recount text. Yang pertama, recount text itu menggunakan simple past tense. Nah, mungkin di sini anak-anak juga sudah memahami apa itu simple past tense and what is the structures of simple past tense it is. Jadi ada strukturnya yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran narrative text kemarin. Di samping itu, selain menggunakan simple past tense karena dia adalah merupakan suatu experience atau aksi yang terjadi pada masa lalu, terdapat juga beberapa language features. The first one is direct verbs atau kata kerja langsung. The second one is temporal sequence. Temporal sequence ini merupakan bagaimana suatu urutan atau rangkaian dari sebuah kegiatan atau kejadian. And the last one is the specific participants. Jadi specific participants ini akan mengacu kepada siapa yang diceritakan dalam teks tersebut dan juga siapa saja yang terlibat nanti akan dijelaskan dalam teks recount. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai the generic structures. Nah, in the generic structure we have some structures of recount text. The first one is orientations. The second one is series of events. And the last one is reorientation. Nah, anak-anak, jadi ada 3 ya di sini generic structure yang akan kita gunakan atau yang ada dalam recount text. Yang pertama ada disebut dengan orientation. Orientation is about an introduction of a text. Jadi ini adalah sebuah perkenalan di mana specific participants biasanya sudah dijelaskan dalam orientation. Tempatnya di mana, lalu kegiatan apa saja yang akan dilakukan akan secara singkat it will be explained in the orientation. And the next one is the series of events. Nah, series of event ini mengacu kepada rangkaian aktivitas atau rangkaian pengalaman yang kalian punya selama kalian mengalami atau menjalani pengalaman-pengalaman kalian tersebut. Series of events ini mungkin bisa dimulai dengan in the morning atau in my holiday, in the afternoon, in the evening, at night, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sebuah chronological dari suatu keadaan atau kegiatan. The last one is reorientation. Nah, reorientation ini mengacu kepada the conclusion of the text atau kesimpulan dari teks yang kalian buat. Jadi kesimpulan ini nantinya akan merangkum segala kejadian yang terjadi, siapa saja yang terlibat, dan nantinya kalian juga bisa expressing your feeling after
did your experience atau after experience your activities. Nah, jadi itu pengertian singkat dan juga penjelasan singkat mengenai what is recount text, the generic structures, and also the language features of recount text. Next, we are going to discuss about this, and then you have written all of the information that I give from this video. Okay. Next, I will give you some topics about the recount text that you need to make in this learning process. So thank you for your attention, and thank you for listening this video. See you and goodbye.